Hati yang dibohongi dan tersakiti. Bab 94. Betty melirik ke arah cincin dengan malas. Dia yakin isi barang dari kotak murah tidak mungkin ada barang langka. Begitu lirikannya ditujukan ke arah cincin, matanya terpana. Seperti melihat sesuatu yang tidak nyata. Cahaya permata sapir itu memancarkan sinar kebiruan yang begitu berkilauan. Sungguh permata yang indah sekali, sehingga bagi orang yang memandanginya ragu apakah itu hanya sebuah batu permata atau bintang di langit. Rena bertanya dengan sedikit tegang melihat pandangan Betty yang aneh. "Nona Betty, bagaimana menurut kamu?" Betty seperti tidak mendengar pertanyaan Rena karena perhatiannya sudah terfokus di cincin itu, seperti orang yang dihipnotis. Modelnya, bahannya, pekerjaannya luar biasa, dan permatanya sungguh batu langka yang mungkin hanya satu-satunya di alam semesta ini. Cincin ini adalah cincin yang dia idamkan untuk ditampilkan pada hari pernikahannya nanti. Rena melihat Betty akhirnya bisa tersenyum. Maka Rena juga tidak setegang tadi. Dan dia yakin cincin ini bisa dilepas dengan harga fantastis. Setelah negosiasi yang cukup lama, akhirnya cincin itu disepakati deal di harga 500 US dollar. Sesuai permintaan Rena, uangnya ditransfer langsung ke rekeningnya di luar negeri. Dan cincin bisa langsung diserahkan. "Steve, cepat lihat, cincin ini sungguh luar biasa." Stephen baru saja tiba di rumah. Betty menyerahkan kotak cincin itu ke tangan Stephen. Stephen memandang sepintas. Memang sebuah cincin yang indah sekali. Stephen menepuk pipinya Betty lalu berkata, bagus. Yang penting kamu suka." Dan Stephen langsung menuju ke ruang baca. Betty cemberut. Mata besarnya berkaca-kaca melihat Stephen yang tidak menghiraukan dia. "Steve, ini cincin untuk pernikahan kita. Mengapa kamu tidak ingin lihat dulu? Sepertinya kamu cuek." Dengan membelakangi Betty, wajah Stephen sedikit kesal. Tetapi dia tetap berbalik dan menyapa dengan lembut. "Aku tadi sudah lihat, indah sekali. Cocok kok untuk kamu." Betty bukannya merasa senang, tetapi malah membalas dengan nada tinggi. "Stephen, apa maksudmu selalu bersikap cuek padaku? Apakah hati kamu masih memikirkan Yuki? Kalau aku tidak hamil, kamu juga tidak sudi menikah denganku, iya kan?" Stephen melihat dia emosi. Dengan sedikit terpaksa, Stephen berusaha menenangkan Betty. "Betty, jangan emosi. Itu tidak baik bagi bayi." Mendengar kata-kata Stephen, Betty malah tambah sedih dan menangis. Bayi terus yang kamu pikirkan. Apa kamu sungguh-sungguh pernah memperhatikanku?" Stephen berusaha menahan perasaannya yang sesungguhnya merasa jengkel. Mendekati dan menepuk bahunya Betty. "Kita segera akan menikah. Buat apa membicarakan ini lagi?" Suara tangisan Betty lebih meruncing. "Aku tahu kamu belum melupakan Yuki. Kamu tahu dia menghilang. Kamu terus berusaha mencari dia." Kata-katanya membuat hati Stephen terasa pedih dan sedih. Stephen dapat berita kalau Yuki dikurung di kamar gelap oleh Rehan. Dia sudah berencana mengeluarkannya dari rumah Rehan secara paksa. Tetapi akhirnya Yuki melarikan diri dari sana. Bagaimana caranya bisa keluar dan menghilang kemana? Dia berusaha mencari Yuki, tetapi dia seperti ditelan bumi. Tidak ada berita sama sekali. Yuki sekali lagi menghilang dari hidupnya.
3 tahun yang lalu, Yuki menghilang juga tanpa berita. Stephen mencarinya selama 3 tahun, tetapi tidak menemukan jejaknya. Sekarang dia menghilang lagi. Berapa tahun lagi dia harus menunggu dan berharap? Tiba-tiba di hati Stephen merasa ketakutan. Apakah Yuki akan ditemukan? Atau selamanya menghilang dari pandangan dan ingatannya? Ternyata yang saat ini memikirkan Yuki bukan hanya Stephen, tetapi juga Rehan yang melamun menyendiri di teras rumahnya sambil merokok. Dan sesekali terdengar tarik napas panjangnya. Di bawah sinar rembulan yang sunyi, terlihat wajah Rehan yang tampan terlukis jelas ada banyak kepedihan. Kepedihan itu dilampiaskan dengan mengepalkan tangannya sekuat-kuatnya, sehingga terlihat urat-urat yang menonjol. Kepala yang sedikit terangkat, melihat ke langit dengan mata tertutup. Yuki, kamu di mana? Seharusnya dia membenci Yuki karena dia kabur sebelum kontrak antara mereka berakhir. Tetapi mengapa bukan perasaan benci yang dirasakan? Sebaliknya, kerinduan yang begitu mendalam sampai menusuk di hati. Rehan merindukan rambut panjangnya, merindukan mata indahnya yang selalu memancarkan sifat kerasnya, merindukan senyumnya yang polos seperti anak kecil, dan juga merindukan wangi tubuhnya yang begitu. Sungguh, Rehan memikirkannya dan sangat merindukannya. Perasaan rindu ini pertama kali dirasakan dalam hidupnya selama 27 tahun. Begitu mendalam, begitu menyakitkan. Bayangan Yuki yang sudah menguasai seluruh pikirannya membuat dia tidak bisa berhenti berpikir dan berpikir. Hari ini adalah resepsi pernikahan Presdir Stephen dan Betty, putri wali kota. Para wartawan dari beberapa koran sudah berkumpul membuat persiapan untuk merekam jalannya resepsi pernikahan yang sedemikian meriah dan mewah. Rehan menjadi salah satu tamu terhormat yang diundang dalam resepsi ini. Rehan termasuk grup besar dan kehadirannya selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Rehan mengenakan jas berwarna hitam dipadu dengan dasi sutra warna biru tua. Rambut cepak yang tertata rapi, terlihat di cermin paduan yang serasi. Penampilan yang sempurna. Wanita-wanita yang melihat dia bisa teriak histeris. Seperti biasanya, dia memencet bel. Agus, siapkan mobil. Terdengar suara Nano. Tuan muda, Agus cuti. Oh, kamu saja, tolong siapkan. Perintah Rehan. Nano masih ragu apakah harus memberitahu Rehan kalau Agus izinnya cuti, tetapi baju dan barang-barang lainnya dibawa semua. Sudahlah, kemungkinan saja benar. Nano menggeleng-gelengkan kepala sambil menuju ke garasi. Resepsi pernikahan dipersiapkan dengan kesan super mewah. Mawar putih menghiasi dua sisi jalan raya. Patung-patung antik buatan Roma yang dikelilingi renda-renda putih melambai-lambai ditiup angin sepoi-sepoi, seolah masuk ke kayangan. Para undangan dari pengusaha-pengusaha kaya, politikus-politikus dan selebriti, semua tamu-tamu terpandang dan terhormat. Alunan musik dimulai. Betty menggandeng lengan ayahnya, perlahan-lahan berjalan menuju para undangan. Gaun putih yang anggun dan indah, perhiasan yang bersinar gemerlap. Betty tampil cantik melangkah seperti putri raja yang anggun. Stephen berdiri di tengah para undangan, memandang pengantinnya maju selangkah demi selangkah ke arahnya. Wajahnya yang tersenyum, tetapi di hatinya yang paling dalam ada kekosongan dan kesunyian yang dia rasakan. Dalam hatinya yang dia dambakan menjadi pengantin pendamping, seharusnya Yuki, wanita yang paling ingin dia nikahi, bukan Betty. Tetapi Yuki di mana keberadaannya? Dia mengepalkan tangannya. Hari ini Stephen tidak merasa bahagia. Amerika, Chicago.
Yuki setelah membereskan laci yang terakhir, dia memijat-mijat pinggangnya yang seperti mau putus itu sambil duduk di sofa. Perutnya yang bertambah besar. Minggu depan jadwal persalinan. Maka itu tubuhnya sekarang cepat merasa lelah. Yuki, apakah kamu baik-baik saja? Bukannya tunggu kami balik, mengapa kamu beresin sendiri? Agus dan Rena pulang dari supermarket dengan penuh belanjaan. Melihat rumah sudah tertata rapi dan bersih, mereka berdua merasa sungkan juga, malah ibu hamil yang mengerjakan semua. Tidak apa-apa kok, hanya merapikan kamar. Aku masih sanggup. Yuki menjawab dengan senyuman. Sesungguhnya pada awal Rena dan Agus muncul berpasangan di depannya, dia sedikit terkejut juga. Tadinya dia mengira hubungan mereka hanya sebatas teman sekolah. Ternyata mereka ada hubungan asmara. Tetapi kelihatan Agus sangat mencintai Rena. Lama-kelamaan, Yuki juga ada penilaian positif terhadapnya. Kak, aku minta nomor telepon rumah sakit ayah. Aku ingin menanyakan kabarnya. Yuki menatap Rena sambil menunggu jawabannya. Kamu mau cari masalah? Rehan sekarang justru mau cari kamu lewat ayahmu. Dipasang CCTV di setiap sudut rumah sakit. Kamu mau sampai dia tahu kamu sekarang di mana? Rena menjawab dengan perasaan bersalah. Oh, Yuki berdiam dan kecewa. Sejak ayahnya operasi, dia tidak pernah lagi mendengar suara ayahnya. Dia memikirkan keadaan ayahnya. Apakah ayahnya sudah jauh lebih sehat? Tetapi mengingat wajah sinis dan kegilaan Rehan waktu marah, membuat Yuki menarik lagi keinginannya untuk menelpon. Agus menoleh ke Yuki dengan perasaan tertuduh. Anak bodoh ini masih berharap ingin menelpon ayahnya yang sudah meninggal beberapa waktu yang lalu di rumah sakit. Agus merasa kasihan pada Yuki dari lubuk hatinya. Melihat pandangan kasihan Agus pada Yuki membuat Rena melotot. Pria ini suatu saat bisa membongkar rahasianya. Kalau bukan karena mengingat cintanya yang besar pada dirinya, pasti sudah ditendang jauh. Resepsi segera dimulai. Para undangan juga sudah memulai bersulang satu sama lain. Berbasa-basi antara kenalan mereka. Rehan tidak menghiraukan sekelilingnya. Dia menyendiri di sudut ruangan agar tidak diganggu. Sedangkan dia ingin bebas memikirkan Yuki yang selama ini berdiam di hatinya. Di mana dia sekarang? Sudah waktu bersalinkah? Apakah dia sanggup melakukan ini semua? Siapa yang akan menjaga dia sehabis persalinan? Dan mungkin juga sekarang Yuki sudah bahagia hidup bersama kakak kelasnya itu. Dan mungkin juga Yuki sudah lama melupakannya. Memang dari awal Yuki tidak pernah menaruh hati padanya. Emosi, cemburu, kecewa, sakit hati bercampur aduk menjadi satu. Mata Rehan yang merah membara. Tidak terasa dia meremas-remas kain gordennya nyaris sobek. Han, memikirkan apa sampai fokus begitu? Ethan menepuk bahunya. Ethan orangnya yang selalu kelihatan santai dan ceria. Wajah tampannya selalu memberi kesan orangnya bijaksana dan bersahabat. Rehan menatapnya sambil mengikuti Ethan menuju ke aula resepsi. Resepsi dimulai. Para undangan semua mengelilingi pasangan pengantin menyaksikan momen yang paling sakral ini.